Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammad ibn Abdillah ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi ta'ala haqqa jihadihi hatta tahul yaqin. Walaqad qala azza min qail ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas setiap nikmat yang senantiasa dikaruniakan kepada kita semuanya, sehingga dengan izin Allah Azza wa Jal kita kembali bermujalasah, kita duduk bermajelis bersama untuk membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dan membaca hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Harapannya dengan itu semuanya bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan semakin bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita masih berada di bulan Syawal, di tanggal 28 Syawal. Tentunya suasana Idul Fitri masih meliputi kita semuanya, masih terasa pada diri kita semuanya terkait dengan Hari Raya Idul Fitri. Oleh karena itu saya sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amalan-amalan kita, amalan-amalan saleh kita, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan keistiqomahan kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan pula Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bulan Ramadan yang kemarin merupakan sebuah bekal kita untuk pendidikan di 11 bulan yang berikutnya. Karena kita juga merasa bahwasannya ibadah di bulan Ramadan merupakan sebuah ibadah yang sangat mudah untuk kita laksanakan. Ibadah yang tidak kita rasakan sebuah kesulitan di dalamnya. Dari mulai qiyamul Ramadan, tilawatul Quran, kegiatan-kegiatan amaliyah yang lainnya terkait dengan sedekah, infak dan lain sebagainya, itu terasa mudah di bulan Ramadan. Maka semangat Ramadan itu senantiasa dijaga oleh kita semuanya, senantiasa dipelihara oleh kita semuanya.
senantiasa semangat ukhuwah Ramadaniyah, persaudaraan ketika di bulan Ramadan senantiasa kita jaga. Sehingga tatkala kita selesai di bulan Ramadan, kemudian sekarang kita di bulan Syawal, itu sudah tidak ada kesulitan-kesulitan di dalam melaksanakan rutinitas di bulan Ramadan yang telah lewat. Maka Allah Subhanahu wa taala pernah menegaskan kepada kita semuanya dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hijr ayat 99, wa'bud hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang kematian kepada kalian. Al-yaqin di sini artinya al-maut, yaitu kematian. Artinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah sampai datang kematian kepada kita semuanya. Sehingga ada seorang ulama mengatakan, ketika ditanyakan kepada beliau terkait dengan manis sa'id, siapakah orang-orang yang berbahagia? Beliau mengatakan, as-sa'id huwa alladhi tawaqqafat anfasuhu wa tajri hasanatuhu. Orang yang berbahagia, kata beliau, adalah orang yang ketika jiwanya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, ruhnya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika nafasnya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tajri hasanatuhu, akan tetapi kebaikan-kebaikannya senantiasa mengalir. Maka wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang kepada kematian. Maka ini hal yang perlu untuk kita tegaskan, kita tancapkan di dalam sanubari kita, bahwasan ibadah kepada Allah bukan dalam waktu yang terbatas. Artinya dengan bahasa kerennya adalah unlimited, nggak pernah putus-putus. Kemudian di dalam surat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat ke-92. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kalian seperti wanita yang sudah memintal benang dengan kuat, kemudian dia uraikan kembali menjadi cerai-berai benang tersebut. Artinya apa? Ketika kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, kemudian kita ketemu dengan bulan Syawal, yang di antara kita mungkin kebiasaan-kebiasaan rutinitas saling berkunjung satu dan yang lainnya. Mungkin kalau bahasa kita itu saling bersalam-salaman misalnya. Maka jadikan ini semuanya sebagai bentuk pengikat ukhuwah imaniyah, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah wataniyah yang harus dikuatkan. Jangan sampai ketika kita bersalaman hanya sekedar salaman tangannya, akan tetapi hatinya tidak bersalam-salaman. Ada seorang ulama menyatakan dalam sebuah kitabnya, hakadha alamatnil haya, beginilah yang namanya kehidupan mengajari aku. Beliau mengatakan bahwasannya lau tatasafahu
qulubuhum kama tatasafahu aydihim laqadau awamilal furqah. Kalau seandainya manusia itu ketika hatinya saling bersalaman, ketika hatinya saling berjabat tangan, sebagaimana tangan-tangan mereka saling berjabat tangan, saling bersalaman, laqadau awamilal furqah, maka akan hilang tuh yang namanya segala macam faktor-faktor yang menyebabkan sebuah perpecahan. Hati kita bersalaman, tangan kita bersalaman, maka faktor-faktor yang menyebabkan perpecahan di kalangan kaum muslimin akan hilang. Akan hilang dari dada-dada kaum muslimin, akan hilang daripada tubuh kaum muslimin. Akan tetapi tatkala salamannya seseorang satu dan yang lainnya hanya sekedar tangannya saja, hanya sekedar tangannya saja, tapi hatinya saling tadabar, saling menjauh, saling enggan untuk ketemu, maka betul kata Allah Subhanahu wa taala, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian mengira mereka itu bersatu, kalian mengira mereka itu berkumpul, wa qulubuhum syatta, padahal hati-hati mereka saling bercerai-berai. Yang satu tujuannya ke sana, yang satu tujuannya ke sini, enggak jelas. Maka tidak akan mungkin sila yang ketiga yang kita nyatakan persatuan Indonesia akan terwujudkan. Karena yang salamannya itu hanya sekedar tangannya saja, hatinya menolak untuk bersalaman, untuk berjabat tangan. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kemudian dipertegas lagi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al arwahu junudun mujannadah. Ruh itu saling, atau arwahun junudun itu pasukan yang saling bermobilisasi, saling menguatkan satu dan yang lainnya. Ini Rasul ingin menggambarkan kepada kita terkait dengan jiwa-jiwa seorang muslim itu seperti pasukan yang saling bantu-membantu. Pasukan itu kadang ada pasukan kanan, ada pasukan kiri. Kita bayangkan, kalau ada pasukan kanan itu berjalan dengan komando yang tidak sesuai dengan komando panglima, pasukan kiri ke sana, pasukan kanan ke sana, yang terjadi adalah sebuah perpecahan dan kekalahan. Ini Rasul ingin menggambarkan al-arwahu junudun mujannada, fama ta'arafa i'talafa. Tatkala jiwa ini saling mengenal satu dan yang lainnya, i'talafa, dia akan saling menguatkan, akan saling mendukung, tidak saling mencela dan lain sebagainya. Karena hakikatnya jiwa manusia itu sebagaimana pasukan yang saling menguatkan, yang saling bahu-membahu. Fama tanakara ikhtalafa. Ketika arwah itu atau jiwa-jiwa manusia tanakar, saling mengingkari satu dan yang lainnya, saling berbeda satu dan yang lainnya, ikhtalafa, maka yang akan terjadi adalah sebuah perselisihan, maka yang akan terjadi adalah sebuah pertikaian satu dan yang lainnya.
maka yang terjadi adalah sebuah su'udhan di kalangan saudara-saudaranya. Tidak terjadi sebuah persatuan yang diharapkan, tidak terwujudkan sebuah ukhuwah Islamiyah, imaniyah, wataniyah dan basyariyah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka yang pertama tadi, ketika kita melewati bulan Ramadan dan kita berada di bulan Syawal ini, kita senantiasa beristiqamah, menjaga sesuatu yang sudah kita lakukan terbiasa. Sampai-sampai ada seorang ulama bernama Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, "Idza lam taqdir an taquma bil lail wa an tasuma bin nahar faqad kabbalatka khati'atuk aw fa innaka muqayyadatun wa muqabbalatun kabbalatka khati'atuka." Ketika engkau tidak mampu untuk melaksanakan sholat malam, untuk melaksanakan puasa di pagi hari atau di siang hari, sesungguhnya dirimu itu muqayyad, dalam rangka terikat, wa mukabbalah, dan dalam rangka terbelenggu. Kabbalatka khati'atuk, yang menyebabkan jiwamu terbelenggu adalah kesalahan-kesalahan, dosa-dosa dan kemaksiatan. Maka ketika datangnya bulan Ramadan yang kemarin itu merupakan sebuah kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang sebelumnya tidak pernah qiyamul lail, Allah jadikan kumpulkan di bulan Ramadan itu untuk qiyamul lail, ditarik di ba'dal isya. Itu bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya, agar mereka betul-betul mendapatkan kebaikan dan keberkahan yang ada di bulan tersebut. Kemudian yang kedua adalah kita senantiasa memperkuat rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang yang bernama Salih ad-Dimashqi. Dia berkata kepada anaknya, "Ya bunayya, wahai anakku, idza marra bika yaumun wa lailatun," ketika engkau melewati harimu dan malammu, wa qad salima fihi madinuk wa jismuk wa maluk wa iyaluk, fa aksiri syukra lillahi ta'ala. Ketika kamu melewati hari-harimu itu, baik itu siang, baik itu malam, qad salima jismuk, ternyata badan terasa sehat, wa dinuk, agama terjaga, wa maluk, harta terjaga, wa iyaluk, keluargamu juga kondisinya sehat. Fa aksiri syukra lillahi ta'ala, maka perbanyak untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tatkala jiwa kita sehat, harta kita terjaga, kemudian agama juga kita terjaga, keluarga kita juga alhamdulillah sehat walafiat, yang banyak yang harus kita lakukan adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakam min maslubi dinih, berapa banyak orang-orang yang ada di luaran sana,
maslubidini, tercabut agamanya, menjadi murtad, keluar daripada ajaran Islam. Wa manzu'i mulqih, diangkat kekuasaannya, tidak memiliki kekuasaan apapun, dia tidak mampu untuk menguasai manusia. Wa mahtu satrihi, dan ternyata aibnya juga tersebar. Wa maksumi dhahrihi, dan juga ternyata punggungnya dalam kondisi patah. Fi dzalikal yaum wa anta fi afiyah, padahal kondisi pada hari ini kita kondisinya sehat walafiat. Kondisinya kita bisa bermajlis bersama, kita bisa duduk bersama, maka wajib untuk kita perbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan nikmatan maghbunun katsiru minan nas as-sihhat wal faragh. Ada dua kenikmatan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Nikmatus sihhati wa nikmatul faragh. Nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Maka seorang yang senantiasa mendapatkan pendidikan di bulan Ramadan kemarin, dia betul-betul menggunakan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, di sahabat Abdullah bin Mihsan Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, yang menggambarkan sebuah kebahagiaan, yang menggambarkan sebuah kenikmatan, minimalnya adalah yang minimalis. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, barang siapa di antara kalian dalam kondisi aman di pagi harinya, aman hartanya, aman jiwanya, aman agamanya, aman keluarganya, aman, tidak ada yang mengganggu. Fisirbihi, di komunitasnya, di warganya, di keluarganya, di desanya, dia ngerasa aman. Wa mu'afan fi jasadihi, jasadnya sehat. Kita bisa melihat saudara-saudara kita yang berada di luaran sana, yang sedang berbaring di rumah sakit. Apa yang mereka inginkan? Yang mereka inginkan adalah sebuah kesehatan, bisa berinteraksi dengan saudara-saudara yang lainnya. Mu'afan fi jasadihi, jasadnya kondisinya sehat. Wa indahu qutu yaumi, dan memiliki makanan pokok di pagi harinya. Tidak bingung apa yang akan dia makan esok hari, apa yang akan dia minum esok hari, dia enggak bingung. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad hizatid dunya bihadafiriha, dia mendapatkan sebuah dunia dan seisinya. Ini kenikmatan yang minimalis, ini kebahagiaan yang minimalis yang Rasul sallallahu alaihi wasallam berikan kepada, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para hambanya melalui lisannya Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ada sebuah perkataan yang sangat bagus sekali dari seorang ulama Al-Hatim Al-Asad. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, arba'atun la ya'rifu qadraha illa arba'atun.
ada 4 perkara yang tidak mengetahui berharganya melainkan 4 golongan. Ada 4 perkara yang tidak mengetahui akan berharganya 4 perkara tersebut kecuali orang-orang yang 4 golongan yang lainnya. Perkara yang pertama adalah qadrus syabab la ya'rifuhu illa syuyukh, yaitu kondisi jiwa ketika muda tidak diketahui kedudukannya, berharganya kecuali orang-orang yang sudah tua. Sehingga kalau kata orang, enaknya di zaman siapa ya? Kemudian ada mengatakan, masih penak zamanku toh. Kemudian ditanya tuh orang-orang yang sudah tua tuh, kenapa enaknya di zamannya itu kan itu? Karena pada waktu itu istri saya kondisinya masih muda. Di masa muda itu berharga bagi orang-orang yang sudah tua. Kemudian yang kedua, qadrul afiyati la ya'rifuhu illa ahlul bala, bahwasannya keselamatan, keamanan, sesuatu yang berharga dan tidak diketahui berharganya keselamatan tersebut illa ahlul bala, kecuali orang-orang yang terkena musibah. Coba jamaah rahimani wa rahimakumullah melihat kondisi saudara kita yang ada di Palestina misalnya. Keamanan mereka tidak bisa terjaga. Maka begitu indah, begitu nikmatnya ketika kita berada di Indonesia dalam kondisi seperti ini. Kenikmatan akan keselamatan dan keamanan tidak ada harganya kecuali dilihat oleh orang-orang yang sedang tertimpa musibah. Saudara kita yang terkena di sana misalnya banjir, ada yang gempa dan lain sebagainya. Kita tanyakan kepada mereka apa yang mereka inginkan. Yang mereka inginkan sebagaimana kondisinya kita sekarang ini. Kemudian yang ketiga, wa qadru sihhati la ya'rifuhu illal marda, dan berharganya kesehatan tidak diketahui kecuali orang-orang yang sakit. Kalau sudah sakit baru merasa, oh ternyata enak juga ya jadi orang yang sehat. Tapi ketika sehat dia tidak mampu melaksanakan kesehatan tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menghambakan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika muncul sebuah ujian dari Allah, itu rasa sakit, baru dia merasakan, ya Allah mudah-mudahan aku berikan kesembuhan agar aku bisa ke masjid, agar aku bisa bermajlis, agar aku bisa mencari ilmu, sehingga jelas kepadaku mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil, dengan ilmu tersebut. Karena ketika seorang yang berilmu tidak akan mudah terpengaruh. Kenapa? Karena yang bermain adalah hatinya dan jiwanya. Dia yang akan melihat dengan basirah. Kemudian wa qadrul hayati la ya'rifuhu illal mauta, dan berharganya sebuah kehidupan tidaklah diketahui kecuali orang-orang yang sudah meninggal dunia. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang-orang yang sudah meninggal dunia
Kemudian mereka mengatakan, Rabbirji'uni la'alli a'mala salihan fima tarakt. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu salihah, harapannya aku bisa mengamalkan dengan amalan yang saleh, fima taraktu, yang telah aku tinggalkan, yang telah aku lewati. Kemudian pernah pula disampaikan dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan orang-orang yang mati syahid. Kemudian ketika ditanyakan kepada mereka, apa yang ingin kamu inginkan? Apa katanya? Aku ingin dikembalikan ke dunia, kemudian aku berjihad di jalan Allah, kemudian aku mati dan terbunuh di medan perangan tersebut, kemudian aku dikembalikan lagi ke dunia, dan seterusnya. Karena sebuah kenikmatan yang dia rasakan oleh orang-orang yang telah meninggal dunia dalam kondisi syahid. Bahkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, in kutiltu fa aina ana. Kalau aku mati, di mana tempatku ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, fil jannah, tempatmu tuh di surga. Maka seorang sahabat tadi ketika mendengar bahwasannya tempatnya dia kalau mati itu di surga, fa akhadha sab'a tamarat, maka dia ambil tuh 7 kurma, 7 butir kurma. Dia makan satu persatu. Setiap dia makan 1 butir kurma, dia membunuh orang-orang kafir di medan peperangan. Kemudian dimakan butir kedua, ketiga, dan sampai ke-7 dia percepat agar dia bisa mati syahid. Dan ternyata benar, ketika 7 butir kurma tersebut sudah habis, ternyata dia meninggal dunia. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka inilah keistiqomahan perlu kita jaga, dan rasa syukur kita kepada Allah perlu untuk kita tingkatkan terus menerus, agar kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita bertambah dan bertambah, dan keimanan kita kepada Allah semakin kuat dan semakin tebal. Ada sebuah pepatah mengatakan, iman itu seperti naik pesawat. Semakin tinggi itu pesawat, maka semakin kita melihat dunia itu kecil. Artinya apa? Semakin tinggi keimanan seseorang, semakin rendah dia untuk keinginannya kepada dunia. Karena dia akan memandang bahwasanya dunia itu sebagai wasilah bagi dia untuk beribadah kepada Allah. Maka enggak aneh ketika Rasulullah SAW mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjaranya orang mukmin dan surganya orang-orang kafir. Kenapa? Karena orang mukmin betapa kayanya dia, ada aturan-aturan yang harus diikuti. Dia harus zakat, dia harus sedekah, dia harus infak misalnya, atau dia menggunakan harta tersebut dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sembarangan. Sehingga ada batasan-batasan yang Allah Subhanahu wa taala tentukan kepada orang-orang yang memiliki harta.
Sehingga kaya apapun seorang muslim, tetap itu bagikan penjara bagi dia. Dia nggak bebas untuk menggunakan hartanya begitu saja, karena akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala an malihi fi maktasabahu wa fi ma anfaqah, dari mana dia dapatkan dan kemana dia infakkan. Sehingga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ya'tiyanna 'alan nas la yubali, la ya'tiyanna zamanun 'alan nasi la yubali min aina akhada malu amin halal au min haram. Akan datang suatu zaman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh manusia, yang dimana kondisi zaman tersebut la yubali al mar'u min aina akhadal mal, yang dimana orang-orang pada waktu tersebut gak peduli dari mana dia dapatkan hartanya, amin halal atau min haram, hartanya dia dapatkan dari harta yang halal ataukah yang haram. Sing penting saya dapat harta, sing penting saya dapat kekayaan, caranya gimana pun juga itu enggak penting. Wa fi ma anfaqah, dan kemana dia infakkan itu hartanya. Apakah untuk membantu saudara-saudaranya yang fuqara wal masakin? Apakah membantu anak-anak yatim, para janda atau lain sebagainya? Atau membantu untuk kegiatan-kegiatan keilmuan dan lain sebagainya? Kemana dia infakkan itu harta? Ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataukah hartanya dia gunakan untuk menjadikan kaum muslimin semakin terhina atau seperti apa? Atau hartanya dia gunakan untuk menjadikan kaum muslimin saling bertikai atau untuk apa? Itu yang akan ditanyakan. Sijnul mu'min wa jannatul kafir, dan surganya orang-orang kafir. Karena orang kafir nggak ada aturan terkait dengan masalah ini. Dia buat apa saja nggak ada masalah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan ya pembahasan kita. Wallahu taala a'lam bishawab. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafidhakumullahu jami'an. Setelah kita mengetahui terkait hal yang perlu kita jaga setelah lewatnya Ramadan adalah istiqamah dan memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika kita menapaki jalan istiqamah dan memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada makhluk yang lain, makhluk Allah Subhanahu wa taala
yang kerjaannya adalah membuat hamba Allah Subhanahu wa taala luntur daripada istiqamah, menjadikan hamba Allah Subhanahu wa taala kufur nikmat. Siapakah makhluk Allah Subhanahu wa taala tersebut? Dia adalah syaitan. Dia adalah syaitan. Sosok makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan innasyaitan aduwwum mubin. Syaitan itu musuh yang paling nyata, musuh yang paling jelas. Fattakhidhu aduwa, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Sampai Ibrahim ibn Adham rahimahullahu taala pernah mengatakan, ketika ada seorang datang kepada beliau rahimahullahu taala, seorang tersebut mengatakan, "Ya Aba Ishaq, bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ud'uni astajib lakum?" Bukankah Allah mengatakan kepada kita, berdoalah kalian kepada aku, astajib lakum, aku akan kabulkan doa kalian semuanya. Kata orang tersebut, nad'ullaha falam yastajibu lana. Kami berdoa kepada Allah tapi Allah enggak ngabulkan kami. Kami minta kepada Allah tapi Allah enggak pernah ngabulkan kami, kata mereka. Kemudian kata Ibrahim bin Adham rahimahullahu taala, li'anna qulubakum matat bi asrati asya, karena hati kamu, hati kalian mati dengan 10 perkara. Salah satunya adalah qultum anna syaitana aduwwun lakum fawaqtumuhu. Kalian mengatakan bahwasannya syaitan itu musuh bagi kalian, akan tetapi kalian mengikuti jalan-jalan syaitan. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan pernah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, tidak semuanya untuk berkhidmah kepada Allah, tidak. Ada orang yang Allah ciptakan untuk khidmah kepada Allah, kemudian Allah masukkan ke dalam surga. Dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, orang-orang yang saleh. Allah ciptakan mereka dalam rangka untuk berkhidmah kepada Allah, beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, tunduk kepada Allah. Dan Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada manusia yang Allah ciptakan, akan tetapi manusia tersebut diciptakan tidak untuk berkhidmah kepada Allah dan tidak untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang kafir yang mati di dalam kekufuran, yang mati di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kafir kepada Allah. Kemudian golongan yang ketiga, ada yang Allah ciptakan tidak untuk berkhidmah atau enggak pernah berkhidmah kepada Allah selama hidupnya.
akan tetapi Allah masukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga, ini unik. Diciptakan oleh Allah, nggak pernah ibadah kepada Allah, nggak pernah berkhidmah kepada Allah, nggak pernah ngabdi kepada Allah, tapi Allah masukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya, ada seorang pengembala kambing yang pada waktu itu dia kondisinya dalam kondisi kafir, dalam kondisi belum masuk Islam. Dia datang, atau ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati dia, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak berjihad pada waktu itu. Kemudian orang tadi ini, pengembala kambing, bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemanakah engkau ingin bepergian? Maka Nabi mengatakan, saya akan pergi untuk berjihad. Maka apa katanya? Izinkan aku untuk ikut bersamamu. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Aslim, masuklah kamu ke dalam agama Islam dulu. Faqatil, maka mari kita berperang bersama-sama. Maka seorang pengembala kambing tadi mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia masuk Islam pada waktu itu. Kemudian dia ikut bersama Nabi berperang. Kemudian dia mati dalam kondisi syahid. Dia nggak pernah beribadah, dia nggak pernah sujud kepada Allah, tetapi dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi seperti ini. Kemudian dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika kita melihat sejarahnya tukang sihirnya Fir'aun. Tukang sihirnya Fir'aun disebutkan bahwasannya dia berjumlah sekitar 30 ribuan tukang sihir. Lawannya cuma satu, Nabi Musa. Bisa kita bayangkan 30 ribu tukang sihir melawan satu, yaitu Nabi Musa alaihi salam, yang dimana tukang sihir tersebut ketika di awal hari tersebut dia mengatakan wa bi izzati fir'aun innal ghalibun, dengan kekuasaan, dengan kemuliaan Fir'aun kita pasti akan menang. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Karena dia merasakan bahwasannya dengan jumlah yang sangat banyak ini akan menjadikan sebuah penyebab kemenangan. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidnillah. Berapa banyak golongan-golongan yang berapa banyak golongan-golongan yang sedikit, dia bisa mengalahkan golongan yang banyak biidnillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat di perang Yarmuk berapa jumlahnya orang-orang Romawi dan berapa jumlahnya kaum muslimin, sehingga orang-orang Romawi mengatakan kecil melawan kaum muslimin dengan jumlah segitu. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Lihat ketika kondisi di perang Hunain, ketika kaum muslimin merasa jumlahnya banyak,
sehingga kemenangan itu seakan-akan berada di jumlah yang banyak tersebut. Id ajabakum kasratukum, yang dimana kalian semuanya berbangga dengan jumlah banyak kalian itu. Ternyata nggak ada faedahnya. Ternyata dia dikalahkan di perang Hunain tersebut. Karena kondisi pada waktu itu banyaknya kaum muslimin, orang-orang yang baru saja masuk Islam, yang belum mantap keimanannya di dalam hati-hati mereka semuanya. Salah satu contoh, ketika kaum muslimin melewati sebuah tempat, di sana ada sebuah pohon namanya Datu Anwat. Sebuah pohon namanya Datu Anwat. Yang hadis ini disampaikan oleh Abu Waqid Al-Laythi. Kami berperang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kami pada waktu itu adalah orang-orang yang baru saja masuk Islam. Kemudian kami melewati sebuah pohon yang disebut dengan Datu Anwat. Kemudian kami mengatakan, "Ya Rasulullah, ij'al lana data anwat kama lahum datu anwat." Ya Rasulullah, buatkanlah kami yang namanya pohon Datu Anwat. Kenapa dikatakan Datu Anwat? Karena pohon tersebut adalah pohon yang digantungkannya senjata-senjata mereka di atas pohon tersebut dalam rangka mencari keberkahan dari pohon tersebut agar bisa meraih kemenangan. Itu yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, ya Rasulullah. Dahulu kami melakukan kayak gitu, ya Rasulullah. Maka kami pun minta kepada engkau, ya Rasulullah, buatkan kami pohon itu, kemudian kita semuanya menggantungkan senjata-senjata kita di pohon tersebut. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nabi langsung bertakbir. Artinya Allah Maha Besar. Subhanallah. Innaha sunanu qultum. Sesungguhnya yang kalian katakan nih sebuah kebiasaan-kebiasaan Banu Israel, yang dia berkata kepada Musa alaihi salam, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Ya Musa, jadikan kepada kami Tuhan, untuk kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan-Tuhan yang begitu banyak. Apa bedanya kalian dengan Bani Israel? Innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh. Maka dilihat dalam kondisi kaum muslimin yang seperti itu, masih keyakinan-keyakinan yang diyakini oleh orang-orang musyrik sebelum mereka masuk Islam. Akhirnya terjadi seperti itu. Kekalahan yang menimpa kepada mereka semuanya. Karena mereka bangga, jumlah mereka banyak, sehingga kemenangan itu berada di jumlah menurut keyakinan mereka. Maka inilah yang diyakini oleh tukang sihir Fir'aun. Ketika dia merasakan jumlah dia sangat banyak hanya ngelawan Musa satu orang saja. Kemudian Nabi Musa alaihi salam tidak tahu bahwasannya yang dia pegang tuh tongkat sakti mandraguna. Dia nggak tahu. Nabi Musa tidak tahu tongkatnya itu hebat luar biasa. Ini yang namanya mukjizat. Sebuah peristiwa yang sangat luar biasa di luar kemampuan manusia. Dan itu pemiliknya saja tidak tahu. Kalau seandainya Musa alaihi salam tahu itu tongkatnya hebat, maka dia nggak akan merasa takut. Dia akan lemparkan tongkat itu kemudian jadi ular. Mungkin, tapi Musa alaihi salam nggak tahu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alqi asak."
fa idza hiya hayyatun tas'a. Lempar tuh tongkatmu Musa, maka tongkat tersebut menjadi ular yang memakan ular-ular tukang sihir tersebut. Musa nggak tahu itu tongkatnya luar biasa. Itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tukang sihir tadi mengatakan, amanna bi Rabbi Musa. Kami beriman kepada Rabbnya Musa. Ini berbeda nih. Ini bukan sihir ini. Kalau sihir pasti kami tahu cara mengalahkan sihir tersebut. Ini bukan sihir. Kami beriman kepada Rabbnya Musa. Apa kata Fir'aun? Sebentar. Bagaimana kalian beriman kepada Rabbnya Musa sebelum aku izinkan kepada kalian untuk beriman kepada Rabbnya Musa? Oh, enak banget loh. Ya, lihat. Kalau kamu melakukan kayak gitu, kata Fir'aun, la uqatti'anna, sungguh aku akan cincang-cincang tangan kalian. Aku akan potong tangan kalian, tangan kanan, kaki kiri, tangan kiri, kaki kanan, dipotong. Ditambah lagi kata Fir'aun, wala usallibannakum bijudu'in nakhli, aku akan salib kalian semuanya. Aku akan salib kalian semuanya di tempat pohon kurma. Lihat, dipotong tangan-tangannya dan kakinya juga dipotong, disalib di pohon kurma, supaya kalian tahu ayyuna asyaddu adzaban wa abqa, siapa yang paling hebat hukumannya, Rabbnya Musa ataukah aku, kata Fir'aun. Maka lihat, tukang sihir Fir'aun yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mengatakan, iqdi, lakukan, ma anta qadin, kalau engkau ingin lakukan. Lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Silakan potong tanganku, silakan potong kakiku, silakan salib badanku semuanya. Cuma aku berharap, aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana ighfir lana khatayana. Aku berdoa kepada Rabbku, kepada Rabb kami, agar Rabb kami mengampuni dosa-dosa kami semuanya. Lihat, gak pernah beribadah. Di pagi hari dia ngelawan Nabi Musa alaihi salam. Langsung di sore harinya dia masuk Islam dan langsung dia mati dibunuh oleh Fir'aun. Ini golongan yang ketiga. Golongan yang dimana Allah ciptakan tidak untuk beribadah satu rakaat pun, satu rukuk pun, dia nggak pernah melakukan itu, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang paling bahaya adalah golongan yang keempat. Kalau orang mengatakan musuh dalam selimut. Golongan yang keempat ini Allah ciptakan tuh manusia seperti mereka. Memang mereka ini ya diciptakan untuk berkhidmat kepada Allah, tapi nggak akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia seakan-akan berkhidmat kepada Allah. Dia salat, dia sedekah, dia zakat. Akan tetapi apa yang dia lakukan itu tidak menyebabkan dia untuk masuk surga.
Kenapa? Karena di samping itu dia menabur sebuah benih-benih kebencian kepada kaum muslimin. Dia menabur sebuah benih-benih pertikaian di kalangan kaum muslimin. Dan benih-benih menyebabkan kaum muslimin jauh daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Jauh daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauh daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan dia mati dalam kondisi seperti itu. Disebutkan pula dalam sebuah hadis riwayat Muslim, ada seorang berperang bersama para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Kemudian seorang ini berperangnya sangat luar biasa. Datanglah seorang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, aku melihat seorang yang sedang berperang dan luar biasa peperangannya. Bagaimana menurut engkau ya Rasulullah? Rasul mengatakan, huwa finnar. Dia itu akan menempati tempatnya di neraka. Kaget nih orang. Ya Rasulullah, dia berjihad ya Rasulullah. Dia membunuh orang-orang kafir ya Rasulullah. Dia bersama safnya kaum muslimin ya Rasulullah. Kok engkau mengatakan dia termasuk penghuni neraka? Rasul enggak berubah perkataan, huwa finnar. Dia tetap akan masuk neraka. Sampai 3 kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dan menegaskan dia masuk neraka. Akhirnya seorang yang tadi datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia meminta izin kepada Nabi, ya Rasulullah, izinkan aku untuk melihat orang tersebut yang sedang berperang tersebut. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam persilakan, silakan. Maka pada pada suatu waktu seorang tersebut terkena luka yang sangat luar biasa. Luka yang sangat luar biasa. Baik itu luka sabetan pedang atau tusukan tombak atau yang sebagainya. Kemudian orang tadi yang terluka tersebut dia minggir. Kemudian dia tidak kuat dengan luka tersebut. Akhirnya dia ambil sebuah belati. Kemudian dia tusukkan belati ke dadanya. Kemudian dia mati. Ini matinya apa? Bunuh diri. Bukan mati syahid. Dia bunuh diri. Maka orang tadi nih yang menyaksikan langsung datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, sadaqt, engkau telah benar ya Rasulullah. Ternyata orang yang engkau ceritakan tuh ya Rasulullah, dia terkena luka, kemudian dia tidak tahan terhadap luka tersebut. Kemudian dia ambil sebilah belati atau pisau, kemudian dia tancapkan itu ke dadanya, kemudian dia mati. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yu'ayyidanna hadzal din birajulil fajir. Sungguh agama ini kadang-kadang ditegakkan oleh orang-orang yang fajir, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Ya, kadang seperti itu. Tapi mereka adalah orang-orang yang tidak dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi jangan aneh ketika ada orang-orang yang fasik, orang kafir, dia berjuang untuk kepentingan kaum muslimin misalnya, kemudian dia tidak dimasukkan ke dalam surganya Allah. Kadang juga ada orang di kalangan kaum muslimin, ya, di samping dia beribadah kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, di samping itu pula dia melakukan sebuah tindakan-tindakan menyebabkan kerugian bagi kaum muslimin, dan kemudian dia mati dalam kondisi seperti itu. Itu mungkin di antara orang-orang yang dijauhkan daripada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Lihat 4 golongan ini. Kita berada di golongan yang mana? Kita berada di golongan yang mana? Ingat, syaitan selalu mengganggu dan selalu membisikkan kepada kita, dan selalu membaguskan sesebuah atau sesuatu yang jelek, sesuatu yang batil, seakan-akan dia adalah benar. Ya. Maka bagaimana seorang manusia pergi daripada syaitan, terbebas daripada syaitan, atau syaitan lepas daripada dia? Salah satunya adalah ketika seorang bisa lepas daripada syaitan, terjaga daripada gangguan syaitan. Yang pertama, tatkala seorang mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumi mi'ata marrah. Orang yang bisa, yang mengucapkan kalimat tadi dalam satu hari 100 kali, dia akan dijauhkan daripada syaitan. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala," barang siapa yang berkata, "La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumi mi'ati marrah." Ucapan tadi dalam satu hari itu 100 kali. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kanat lahu adlu asyri riqabin. Itu sama halnya seperti orang membebaskan 10 budak. Membebaskan 10 budak. Wa kutibat lahu mi'atu hasanah, dan akan dicatatkan untuknya 100 kebaikan. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah, dan akan dihapus 100 keburukan. Wa kanat lahu hirzan minasyaitan yaumuhu dzalik hatta yumsi, dan dia akan terjaga daripada gangguan syaitan pada hari tersebut sampai sore harinya. Subhanallah. 100 kali. Sebuah kata-kata yang sangat mudah, kata-kata yang sangat gampang untuk kita ucapkan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita ucapkan setiap hari 100 kali. Karena orang-orang yang baik adalah orang-orang la yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah. Lisannya tuh basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dzikrullahu syifa wa dzikrun nasi da. Ingat kepada Allah, zikir kepada Allah itu obat. Adapun ingat kepada pujian-pujian manusia, ingin dipuji oleh manusia, daun, penyakit.
Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah membaca ayat kursi ketika hendak tidur. Membaca ayat kursi ketika hendak tidur. Siapa yang ngajari itu? Setan ngajari Abu Hurairah. Ya. Ingat, ini perlu kita bedakan. Jangan sampai kita salah mengambil sebuah dalil bahwasannya ini menunjukkan kita ini boleh belajar dari orang yang tukang dusta. Boleh belajar dari orang yang sesat. Tidak. Walaupun mungkin dia mengatakan kata-kata yang benar. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, "Shadaqaka wa huwa kadzub." Perkataannya benar tapi dia pendusta. Nabi enggak mengatakan apa? Dia telah benar, cari ilmu dari setan. Enggak. Nabi enggak mengatakan itu. Dia telah benar tapi dia adalah pendusta. Tetapi tatkala kita belajar adalah ketika kita belajar terkait dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dikaji. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diterangkan. Tidak ada unsur apapun pula. Tidak ada unsur agar dia ini ikut kepadaku, tidak. Bahkan kata para ulama, dakwah itu ada dua. Yang pertama, ad-da'wah ilallah wa da'wah ila ghairillah. Dakwah menuju kepada Allah. Ngajak orang itu untuk ibadah kepada Allah, bukan ibadah kepada dirinya. Jadi seorang dai tatkala mengajak, ajaklah mad'unya, ajaklah mustami'nya untuk bisa beribadah kepada Allah sebenar-benarnya ibadah. Itu namanya dakwah. Dan dakwah yang kedua adalah ad-dakwah li ghairillah. Ketika seorang mengajak orang lain untuk mengikuti pendapatnya. Ini bahaya. Ini bahaya. Mengikuti kelompoknya ta'assubun a'ma, fanatik buta. Ini bahaya. Karena ini bibit-bibit daripada perpecahan. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan terkait dengan seruan untuk berdakwah ala basirah, dengan ilmu. Bukan dengan apa? Sifat pede dan pinter retorika saja, tidak. Tapi ilmu yang ditegaskan. Ya, supaya nanti orang-orang yang melaksanakan itu ketika itu benar menjadi shadaqatun jariyah, bukan menjadi dosa jariyah. Ini bahaya. Maka hidup dengan ilmu itu adalah sebuah keniscayaan. Hidup melakukan suatu, mengamalkan suatu dengan ilmu itu sebuah keniscayaan dan harus itu diperoleh. Jangan sampai kita ini minum tapi nggak tahu ilmunya. Kita tahu ilmunya, minum dengan tangan kanan, tapi kita minum dengan tangan kiri. Ini orang nggak tahu ilmunya, kan itu. Atau dia tahu ilmu tapi nggak menerapkan ilmu. Sehingga kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, man ta'allamal ilma wa lam ya'mal bihi lam yazidhu illa kibra. Orang yang belajar ilmu tapi enggak mau mengamalkan ilmunya, lam yazidhu illa kibra, tidaklah akan menambah baginya kecuali sebuah kesombongan. Kesombongan yang akan muncul. Kenapa? Karena dia nggak butuh kepada ilmu.
Jadi hadis terkait dengan Abu Hurairah mendapatkan pembelajaran daripada syaitan bukan berarti ini sebuah dalil kita boleh belajar dari orang-orang yang sesat menyesatkan, enggak boleh. Orang-orang yang tidak tahu terkait dengan ilmu syar'i, dia berbicara terkait ilmu syar'i, ini bahaya. Ini bahaya sekali. Oleh karena itu ketika seorang dai mengajak saudaranya, ajaklah mereka untuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Selamatkan mereka. Bukan untuk mengikuti dirinya. Bukan untuk mengikuti kelompoknya. Bukan untuk mengikuti komunitasnya, tidak, tapi untuk mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling terpenting. Sehingga tidak menjadikan sebuah kerisauan bagi dia ketika dia ditolak. Kenapa? Karena dia hanya mengajak manusia untuk kembali kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang berikutnya insyaallah taala kita akan bahas di pertemuan yang akan datang biidznillah terkait hal-hal yang bisa menjauhkan kita daripada syaitan. Nah, Allah taala a'lam bishawab.